Shalom saudaraku yang terkasih, bertemu kembali di Renungan Padinan GKJ Purwantoro Sabtu Kliwon 12 Agustus 2023 bersama dengan saya Diaken Daniel Kristiana dari Pepandan Mulukerto. Saya akan mengambil tema bersembunyi di balik topeng. Dan firman Tuhan akan saya ambilkan dari Lukas 20 ayat 45 sampai 47 yang demikianlah firman Tuhan. Ketika semua orang banyak mendengarkan, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Waspadalah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar, yang duduk di tempat berdepan di rumah ibadat dan di tempat terhormat dalam perjamuan, yang menelan rumah janda-janda dan yang mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang." Demikianlah firman Tuhan. Dan berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih, seorang ahli adalah orang yang menguasai bidang tertentu. Misalnya seorang ahli bangunan, pastilah menguasai teknik bangunan, bahan bangunan, cara membangun, dan sebagainya. Demikian juga seorang ahli gizi, tentu juga memahami dengan baik bahan makanan yang bergizi, manfaatnya, cara mengolahnya, dan lain-lain. Alkitab memberikan informasi yang menarik tentang keahlian juga, yaitu ahli Taurat. Sebagai ahli, tentu orang atau kelompok ini sangat memahami tentang Taurat, memahami isinya, memahami sejarahnya, memahami maksudnya, dan memahami cara mengerjakannya. Tetapi ada yang aneh di sini. Yesus memberikan peringatan untuk berhati-hati terhadap ahli Taurat. Bahkan Yesus memberikan catatan yang keras untuk kelompok ini. Kelompok yang mestinya menguasai hal-hal tentang pengajaran Allah mendapat predikat yang buruk. Saya meyakini yang disampaikan oleh Yesus merupakan kesimpulan dari apa yang dilihatnya, diamatinya, direnungkannya tentang kelompok ini. Catat saja hal-hal buruk yang disampaikan Yesus tentang mereka. Suka menerima penghormatan di tempat umum, menelan rumah janda-janda, mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Aktivitas yang dilakukan kelompok ahli Taurat ini sebenarnya menduduki tempat terhormat, bahkan paling terhormat, tampak sangat saleh, sangat kudus, dan sangat rohani. Tetapi status yang mereka sandang ternyata tidak seimbang dengan apa yang sebenarnya dituntut dari Taurat yang mereka ajarkan, bahkan justru berseberangan. Status mulia itu justru menjadi topeng, menjadi kamuflase untuk bersembunyi dari perbuatannya yang jahat. Saudara yang terkasih, jabatan apapun termasuk yang bernuansa saleh dan rohani bukan menjadi jaminan bagi orang menjadi baik. Diperlukan ketulusan dan penundukan diri kepada Allah untuk mengerjakan setiap tugasnya sebagai pelayanan bagi semua,
bukan kekuasaan yang justru menjebak. Mungkin kita bukan seorang ahli, tapi baik bagi kita jika kita mengerjakan dengan sungguh apa yang menjadi tugas kita. Seorang ahli tidak otomatis memiliki badan yang sehat jika mereka tidak mengerjakan cara hidup yang sehat yang menjadi keahliannya. Perenungan atau pertanyaan yang bisa kita renungkan adalah, apakah kita pernah bersembunyi dari kelemahan kita di balik status baik yang kita sandang? Mari kita berdoa.